Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Engkaulah penolongku. Hanya padamu Tuhan ku percayakan hidupku, hanya kepadamu Yesus. Oh. Kami mau pandang Engkau, memandang akan kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidupku Tuhan, hanya pada rancangan-Mu, hanya pada kehendak-Mu. Sebab Kau Allah menolongku. Yesus, Yesus. Kami mau pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dari firman Tuhan ini saya beri tema menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi, yang namanya saksi itu adalah menceritakan apa yang dialami, apa yang dilihat, dan dirasakan. Tentunya dalam hal ini bersama dengan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, itu mempunyai destiny untuk menjadi saksi Kristus. Jadi ini yang kita harus pahami, bahwa setiap kita yang sudah menerima karya penebusan oleh darah Yesus di kayu salib, kita punya destiny untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Apakah saudara seorang ibu rumah tangga? Apakah saudara seorang pekerja yang bekerja pada satu perusahaan, dan kata lain mungkin saudara karyawan? Apakah saudara seorang pengusaha? Apakah saudara sebagai pelajar? Apapun aktivitas Anda yang sudah menerima karya penebusan darah Yesus, kita punya tanggung jawab. Dan memang itu destiny kita untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa kita menjadi saksi? Karena kita akan meneruskan pekerjaan Yesus Kristus. Sebagaimana amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jadi saudara dan saya punya destiny menjadi saksi Kristus. Pada waktu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, itulah yang kita saksikan. Bagaimana dulunya sebelum kita bertemu dengan pribadi Yesus Kristus, mungkin hidup kita nggak jelas, mungkin hidup berantakan, dan sebagainya. Tetapi setelah mengalami perjumpaan bersama Yesus, hidupmu menjadi berubah. Tidak sama lagi. Tidak seperti dulu. Ada banyak yang bisa Anda saksikan karena Anda mengalami sendiri. Jadi bukan apa yang orang alami, tapi apa yang Anda alami bersama dengan Yesus Kristus, itulah yang Anda saksikan. Mungkin Anda merasa, aku nggak pintar, aku nggak berani. Oleh sebab itulah, maka Bapa menjanjikan akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai setiap orang-orang percaya. Setelah Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada pribadi Roh Kudus yang akan menyertai setiap saudara dan saya untuk pergi menjadi saksi Kristus. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya untuk memperlengkapi umatnya untuk pergi menjadi saksi Kristus. Dimanapun itu. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan komunitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kesibukan Anda bersosialisasi, kita dipilih dan ditetapkan untuk menjadi garam dan terang. Disitulah kita bersaksi. Untuk itulah maka diberikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan memberikan kekuatan dan yang akan menolong setiap Anda untuk berani pergi bersaksi. Karena ada kuasa. Dia berikan Roh Kudus, ada kuasa yang akan menyertai Anda pergi memberitakan kabar baik. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya sebagai orang percaya, destiny yang diberikan Tuhan itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Saudara, ada banyak orang bingung. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa saya bisa saya tebus? Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Pasti melakukan dosa, pelanggaran, dan ketidaktaatan. Tetapi saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita pergi menyaksikan bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa masa lampau saudara, sebesar apapun kejahatan masa lampau saudara, pada waktu engkau datang kepada Yesus, maka darah Yesus menyucikanmu dari segala pelanggaran. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan dari daerah Amerika Latin. Dulunya dia seorang penjahat besar, atau dengan istilah sekarang itu mafia. Tapi suatu ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Tuhan mengampuni segala kejahatan. Lalu dia memberikan hidupnya kepada Yesus untuk melayani Yesus. Setelah itu dia pergi menjadi saksi Kristus. Dia pergi menyaksikan kemana-mana bahwa dia sudah diampuni dosanya oleh pengorbanan darah Yesus. Dia saksikan, saya ini dulu orang jahat, tapi Tuhan tidak menolak saya. Pada waktu saya mau datang meminta ampun, menyesali segala pelanggaran saya, dan Tuhan mengampuni saya dan menerima saya apa adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Itulah yang kita saksikan. Saya yakin setiap Anda yang mendengarkan pagi hari ini, Anda punya pengalaman berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin di dalam usaha bisnis Anda, dulu sebelum Anda bertemu dengan Yesus, Anda menghalalkan segala cara, tipu sana, tipu sini, supaya bisa meraih yang namanya keuntungan. Tetapi setelah Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, hidupmu berubah. Karena Anda tahu bahwa cara tipu, menipu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Anda mulai melakukan bisnismu dengan cara yang benar, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan Anda mengalaminya. Oh, ternyata setelah bertemu Yesus, malah keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelum bertemu dengan Yesus. Ada kesaksian. Saya pernah melayani seorang, dia punya toko emas. Sebelum dia mengenal Kristus, setiap hari dia buka toko. Apalagi yang namanya hari Minggu. Itu adalah saat-saat paling ramai, karena liburan, orang akan datang. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia putuskan setiap hari Minggu, saya beribadah, saya melayani Tuhan, saya tutup toko. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah dia bertemu Yesus dan mengubah cara hidupnya, menomorsatukan Yesus, menyaksikan Yesus kepada orang lain, justru omsetnya jauh lebih besar daripada sebelum dia bertemu Yesus buka toko setiap hari. Tapi setelah bertemu Yesus, hari Minggu dia pakai untuk beribadah dan melayani. Omsetnya. Ini yang dia saksikan. Dia ceritakan ke orang lain. Oh, Yesus mengubah hidupku. Dan memang faktanya demikian. Dia alami. Jadi bukan kata orang lain, tapi apa yang dia alami, itu yang dia ceritakan. Demikian juga dengan saudara. Apa yang saudara alami bersama Yesus, itulah yang saudara saksikan. Dengan penyertaan kuasa Roh Kudus yang mendorong, yang memberikan keberanian kepada setiap Anda untuk menyaksikan apa yang Yesus Kristus sudah lakukan di dalam kehidupan. Mungkin ada di antara Anda sebelum ketemu Yesus, mungkin rumah tanggamu sudah diambang perceraian, sudah tinggal menghadap kepada pengadilan, mendaftarkan untuk cerai. Tapi ketika Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, dosamu diampuni dan engkau sadar ternyata Yesus bisa mengampuni aku yang sangat berdosa ini. Lalu kemudian insaf, lalu membatalkan rencana perceraian. Dan mereka berdua akhirnya sadar bahwa Yesus Kristus mengampuni. Yesus Kristus mendamaikan mereka. Itulah yang dia saksikan. Bagaimana sebelum ketemu Yesus, rumah tangganya sudah hampir bercerai. Tapi setelah bertemu Yesus, rumah tangganya dipulihkan. Itulah yang disaksikan. Jadi bukan kata orang, tapi apa yang dia alami. Inilah yang saudara saksikan. Dan saudara tidak berjalan sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Ada pribadi Roh Kudus yang menyertai. Penolong itu diberikan kepada saudara untuk pergi menyaksikan karya Kristus. Jadi destiny Anda dan saya sebagai orang percaya adalah pergi menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena untuk itulah Yesus Kristus datang lahir di Bethlehem, mati, bangkit dan naik
ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, supaya saudara dan saya yang sudah menerima karya penebusan anak domba pergi menjadi saksi Kristus, menceritakan karyanya di salib, menebus dosa-dosa semua umat manusia. Siapapun dia, apapun status sosialnya, Yesus mati bagi dia. Dan inilah destiny Anda dan saya. Pergi menjadi saksi Kristus, supaya orang-orang di sekitar kita yang belum menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka menerima kabar baik. Kabar baik, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus, urapi mereka dengan kuasa yang heran dan ajaib. Berikan keberanian untuk pergi menjadi saksi Kristus kemanapun Tuhan utus, supaya mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungannya. Di dalam nama Yesus, pakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.